Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah praktikum fisika dasar, akan menjelaskan mengenai gerak parabola pada permainan peletokan. Dosen pengampu pada mata kuliah ini ialah Bapak Siswanto SPD MPD. Anggota kelompok 4 sendiri terdiri dari saya, Fani Rahmawati, Dinta Eka Wulandari, Muhammad Rifki, Almah Yuliana, dan Yolanda Danarningrum. Adapun permasalahan yang akan kita bahas ialah pada saat kita bermain peletokan, kita akan merasa bahwa peluru bagian depan dan bagian belakang akan jatuh secara bersamaan ketika dilemparkan dengan sekuat tenaga. Benarkah hal itu terjadi? Hipotesis: waktu yang dibutuhkan peluru bagian depan dan bagian belakang untuk sampai ke tanah sama. Hal ini karena ketika dihitung dengan rumus dapat dihasilkan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh kedua peluru untuk sampai ke tanah sama. Selanjutnya adalah langkah kerja. Langkah kerja ini menggunakan aplikasi PET. Yang pertama adalah buka aplikasi PET dan klik lab. Yang kedua, atur sudut elevansi. Yang ketiga, atur ketinggian pada subu Y sama dengan 5 meter. Yang selanjutnya, atur kecepatan awal 10 meter per sekon. Selanjutnya, klik kotak merah dan mulai tembak peluru. Selanjutnya, klik kotak tanda biru tua dan tarik ke tempat peluru jatuh. Ulangi untuk sudut elevansi negatif 90 derajat dan kecepatan awal atau V0 sama dengan 0 meter per sekon. Ulangi dengan ketinggian pada sumbu Y menjadi 10 meter dan 15 meter. Gerak parabola merupakan perpaduan gerak lurus beraturan atau bisa disebut dengan GLB pada arah horizontal dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada arah vertikal. Gerak parabola juga dikenal dengan gerak peluru. Lemparan bola, bola yang ditendang, peluru yang ditembakkan dari senapan, atlet yang melakukan lompat jauh atau lompat tinggi, itu termasuk contoh gerak parabola. Pada pembahasan ini, kita mengabaikan gesekan udara dan tidak akan memperhitungkan dengan proses bagaimana benda dilemparkan, tetapi hanya memperhatikan geraknya setelah dilempar dan bergerak bebas di udara dengan pengaruh gravitasi semata. Oleh karena itu, percepatan benda tersebut disebabkan oleh percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Nah, dalam gerak parabola tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalnya yang pertama, benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Yang kedua, seperti pada gerak jatuh bebas, benda-benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh gravitasi yang berarah ke bawah dengan besar G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, hambatan atau gesekan udara. Setelah benda tersebut ditendang, dilempar, ditembakkan, maka selanjutnya gerakannya bergantung pada gravitasi dan gesekan alias hambatan udara. Dalam gerak parabola ada beberapa rumus. Yang pertama, untuk menentukan titik puncak, TP sama dengan F0 kali sin theta per G. Yang kedua, untuk kembali ke posisi semula, TT sama dengan 2 kali TP atau 2 kali F0 sin theta per G. Yang ketiga, untuk menentukan ketinggian maksimal, Hmax sama dengan F0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G.
Yang keempat, untuk menentukan jangkauan maksimal. X max sama dengan 2F0 kuadrat sin theta cos theta per G. Yang kelima, untuk menentukan gerak vertikal ke atas. Y sama dengan F0 kali sin theta dikurangi setengah kali G kali T kuadrat. Akan tetapi, dalam praktikum ini, Y sama dengan F0 sin theta plus setengah kali G kali T kuadrat. Dalam rumus gerak jatuh bebas dalam menentukan waktu, T sama dengan akar 2H per G. Dalam gerak jatuh bebas tersendiri, kecepatan awalnya sama dengan konstan. Jika pada gerak parabola, A sama dengan G. Jika hasil A-nya negatif, berarti arahnya ke bawah. Dan jika hasil A-nya positif, berarti arahnya ke atas. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari percobaan kali ini ialah waktu yang dibutuhkan peluru untuk sampai ke tanah sama. Peluru jatuh ke tanah secara bersamaan karena waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tanah sama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.